Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natania akan membacakan slide yang pertama, yaitu pendekatan sosial. Pendekatan sosial adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari dan membahas tentang struktur, proses, dan perubahan sosial yang terjadi di dalamnya. Objek kajian sosiologi terdapat pada hasil paradigma hubungan antar manusia dan proses yang muncul melalui hubungannya di masyarakat. Sosiologi memiliki fokus tujuan untuk meningkatkan potensi manusia dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan di kehidupan bermasyarakat. Sosiologi agama secara luas merupakan bentuk studi mengenai interrelasi antara agama dengan masyarakat dan juga bentuk interaksi yang terdapat di dalamnya. Bismillah. Hubungan antara sosiologi dan agama. Dalam perspektif sosiologi, agama didefinisikan sebagai gejala umum yang dimiliki oleh sebuah masyarakat, baik individu maupun kelompok yang ada di dunia ini. Sehingga agama merupakan salah satu aspek dalam kehidupan sosial dan bagian dari sistem sosial suatu masyarakat untuk membentuk dan memecahkan persoalan-persoalan yang tidak mampu diselesaikan oleh masyarakat itu sendiri. Oleh karenanya, dalam perspektif sosiologi, agama merupakan kategori sosial dan tindakan empiris. Dalam konteks ini, agama dirumuskan dengan ditandai oleh corak pengungkapan universal. Pengungkapan teoritis berwujud kepercayaan belief system, pengungkapan praktis dalam sistem persembahan atau system of worship, dan pengungkapan sosiologis sebagai sistem hubungan masyarakat atau system of social relation. Kemudian, pengkaji sosiolog dalam konteks ini melihat bagaimana fungsi agama di dalam masyarakat, tentu memperhatikan kepada sumbangan-sumbangan yang diberikan agama atau lembaga-lembaga sosial keagamaan untuk mempertahankan keutuhan masyarakat sebagai usaha-usaha yang aktif dan berjalan terus-menerus. Dengan begitu, perhatian para sosiolog adalah peranan yang telah dimainkan oleh agama dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup masyarakat tersebut. Terima kasih. Kemudian, teori-teori munculnya agama dalam perspektif sosiologi. Yang pertama adalah teori jiwa. Para ilmuwan penganut teori ini berpendapat bahwa agama yang paling awal bersamaan dengan pertama kali manusia mengetahui bahwa di dunia ini tidak hanya dihuni oleh makhluk materi, tetapi juga oleh makhluk imateri yang disebut juga dengan jiwa atau roh atau animisme. Dan cara berpikir tentang jiwa ini terus berevolusi sampai banyak agama tercipta dari masa ke masa. Teori yang kedua, teori batas akal. Menurut Fraser, manusia memecahkan persoalan hidupnya dengan akal dan sistem pengetahuannya. Tetapi akal dan sistem pengetahuan itu ada batasnya. Soal-soal hidup yang tak dapat dipecahkan dengan akal dipecahkan dengan magis atau sihir. Lambat laun terbukti bahwa banyak dari perbuatan magis ataupun sihir itu tidak ada hasilnya. Maka mulailah manusia pada zaman itu percaya bahwa alam itu dialami oleh makhluk-makhluk halus yang lebih berkuasa daripadanya, yang kemudian agama baru tercipta. Teori selanjutnya, yang ketiga adalah teori krisis dalam hidup individu. Menurut A. Van Gennep, dalam bukunya yang terkenal Rites of Physics 1909, dalam jangka waktu hidupnya, manusia mengalami banyak krisis yang menjadi objek perhatiannya dan yang sering amat menakutinya. Dalam hal menghadapi masa krisis itu, manusia butuh melakukan perbuatan untuk memperteguh imannya dan menguatkan dirinya. Perbuatan-perbuatan serupa itu yang berupa upacara-upacara pada masa-masa krisis yang dihadapi manusia merupakan pangkal dari kehadiran terhadap agama dan bentuk-bentuk agama yang tertua. Teori yang keempat adalah teori sentimen kemasyarakatan. Teori ini menyatakan bahwa agama yang permulaan itu muncul karena adanya suatu getaran emosi yang ditimbulkan dalam jiwa manusia sebagai akibat dari rasa pengaruh kesatuan sebagai sesama warga masyarakat. Yang kelima adalah teori wahyu Tuhan. Teori ini menyatakan bahwa kelakuan perilaku religius manusia terjadi karena mendapat wahyu dari Tuhan. Terima kasih.
Dalam disiplin sosiologi agama, ada 3 perspektif utama sosiologi yang sering kali digunakan sebagai landasan dalam melihat fenomena keagamaan di masyarakat. Yang pertama yaitu perspektif fungsionalis. Lalu yang kedua, perspektif konflik. Yang ketiga, perspektif interaksionisme simbolik. Yang mana masing-masing perspektif memiliki karakteristiknya sendiri. Lalu untuk yang pertama adalah perspektif fungsionalis. Perspektif fungsionalis memandang masyarakat sebagai suatu jaringan kelompok yang bekerja sama secara terorganisasi, yang bekerja dalam suatu cara yang agak teratur menurut seperangkat peraturan dan nilai yang dianut oleh sebagian besar masyarakat tersebut. Kemudian selanjutnya adalah perspektif konflik. Para penganut perspektif konflik berpandangan bahwa masyarakat berada di dalam konflik yang terus-menerus di antara konflik, dan pertentangan dipandang sebagai determinan utama dalam pengorganisasian kehidupan sosial, sehingga struktur dasar masyarakat sangat ditentukan oleh upaya-upaya yang dilakukan berbagai individu dan kelompok untuk mendapatkan sumber daya yang memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Yang ketiga adalah perspektif interaksionisme simbolik. Perspektif interaksionisme simbolik melihat pentingnya agama bagi manusia karena agama mempengaruhi individu-individu dan hubungan-hubungan sosial. Pengaruh paling signifikan dari agama terhadap individu adalah berkenaan dengan perkembangan identitas sosial. Sekian, terima kasih. Pendekatan sosiologis dalam studi Islam. Sejak awal permulaan sejarah umat manusia, agama sudah terdapat pada semua lapisan masyarakat dan seluruh tingkat kebudayaan. Dewasa ini kehadiran agama semakin dituntut untuk terlibat secara aktif di dalam memecahkan berbagai masalah yang dialami dan yang dihadapi umat manusia. Berbagai pendekatan tersebut meliputi pendekatan teologis normatif, antropologis, sosiologis, psikologis, historis, kebudayaan, dan pendekatan filosofis. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan di sini adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama. Pentingnya pendekatan sosiologis dalam memahami agama dapat difahami karena banyak sekali ajaran agama yang berkaitan dengan masalah sosial. Besarnya perhatian agama terhadap masalah sosial ini selanjutnya mendorong kaum agama memahami ilmu sosial sebagai alat untuk memahami agamanya masing-masing. Terima kasih.